Video ini didukung oleh Asyri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Harus diperhatikan, karena berkaitan dengan titik-titik itulah karya Anda itu nanti benar, proporsional, dan akurasinya tepat. Dibilang kegemukan juga tidak, dibilang terlalu kurus juga tidak, ya kan? Pokoknya enak lah, proporsional, tepat itu ya, ukurannya itu proporsional. Nah, Anda harus belajar itu. Nah, kalau Anda sudah menguasai manhaj itu, bikin manhaj sendiri nggak masalah, Mas. Boleh, siapa yang larang, bikin gaya sendiri seperti saya, manhaj Asyri Indonesia, boleh silakan, karena saya mampu kok. Mau ditas ya ayo kan gitu. Jadi kita harus bisa mengikuti aturan baku dari rumus titik itu. Jangan titiknya itu cuma teori, dipraktekkan betul titik 5 itu bagaimana. Dengan menggunakan skala titik yang tepat dan benar. Bentuknya juga tepat, benar, dan tidak salah. Salahnya gimana? Umpel-umpelan, ya. Atau bikinnya lonjong-lonjong, ya. Titik kan ada yang lonjong-lonjong. Kalau Anda ketemu master yang titiknya lonjong-lonjong itu pasti udah bukan master, itu udah jelas itu. Bikin titiknya kok lonjong-lonjong nggak master itu udah ketahuan. Bikin rumus titiknya itu loh, kok lonjong-lonjong itu saya jamin nggak, dia nggak master itu. Kalau dalam bidang sulus, Anda bisa ikuti Sami. Kalau yang master-master kekinian itu ada Usman Oske, ya kan? Muhammad Oske, Muhammad Depeler, Daud Bektas khususnya. Kalau Daud Bektas sudah saya nggak bisa koreksi lagi udah. Kalau master-master lain saya masih bisa koreksi, Mas. Kayak misalnya saya Depeler, Abdurrahman Depeler yang saudaranya itu malah ketahuan banget itu, masih meletot-meletot. Ya, saya nggak ngenyak loh ini yang ngomong apa adanya saya tahu. Oh ini kurang enak. Kalau kita ngikuti uslubnya Sami Afandi. Tapi coba kalau lihat karya Daud Bektas, siapa yang bisa ngoreksi? Hurufnya saja dulu lah. Udah kamu nggak bakal bisa ngoreksi. Udah sempurna itu. Hampir sama persis dengan Sami. Ya, akurasinya lebih tepat. Ukuran-ukuran hurufnya itu. Susunannya juga enak dan modern. Dulu kalau Sami bikin karya kan jarang alifnya misalnya nggak dikasih tarwis kan. Kalau Daud Bektas kadang dimain-mainkan itu, bentuknya dimain-mainkan dengan konsep kekinian bahasanya gitu. Tapi kaedahnya nggak berubah, Mas. Kaedahnya tetap paten gitu loh. Dan saya jamin Anda nggak bisa ngoreksi. Saya aja nggak bisa ngoreksi kok. Tapi kalau master lain saya masih bisa ngoreksi. Kayak Abbas Al-Baghdadi. Oh, lucu nih kepala ainnya ini. Kadang nonnya terlalu mokar, panjang banget ini sampai 6 titik lebih kadang. Ya kan? Meskipun memang pada kenyataannya ada beberapa master di Turki itu, contoh karya Hamid Al-Hamidi. Beliau kalau bikin non itu lebih dari 5 titik. Digedein sengaja itu. 5,5 titik mungkin barangkali. Saya pernah ngukur itu 5,5 titik. Padahal faktanya di Sami itu 5. Nah itu berarti Hamid Al-Hamidi mencoba membuat uslub sendiri, gaya sendiri. Bukannya dia tidak tahu. Dia tahu, Mas, itu loh. Kalau kelasnya master itu tahu, Mas. Tapi ketika Hamid Al-Hamidi membuat karya yang uslubnya Sami, ya kan? Keren nggak? Sangat keren sekali, Mas. Ada beberapa karya Hamid yang terkenal itu, yang Fabima Rohmati Minallahi Lintalahum dan lain sebagainya itu. Wah, indah sekali. Qul huwallahu ahadnya itu sempurna sekali yang dibikin melingkar begitu. Di kubah-kubah masjid itu. Di Hagia Sophia itu dulu, wah, karya Hamid itu banyak sekali. Dan itu bisa dijadikan rujukan. Karena Hamid sendiri adalah muridnya Muhammad Nadhib. Muhammad Nadhib muridnya siapa? Sami. Hamid Al-Hamidi nggak hanya berguru pada Muhammad Nadhib, berguru juga pada Muhammad Ismail Haqqi.
Ismail Haqqi juga itu juga langsung muridnya Sami. Jadi dulu itu gitu. Jadi merajut apa ya, hubungan antara sanad guru dengan murid itu luar biasa ketat sekali. Tuh. Saya nanti akan ketati, misalnya santri-santri pasaran yang sudah belajar kaligrafi di sini nanti harus ada taskeh yang berkesinambungan, khususnya di bidang kaidah. Aturan itu beberapa kali saya jalankan, tapi kadang mandek di tengah jalan. Masalahnya apa? Macam-macam. Santri kadang sibuk, ada yang kadang memang minatnya kurang matang, ada yang setengah-setengah, ada yang mau coba-coba. Anda tadi kesini kan mungkin ada yang coba-coba, ada yang pengen tahu, sampai ketemu Ustadz Asyiri kayak gimana sih. Ngetes, barangkali mau ada yang ngetes, saya juga ada, macam-macam namanya orang itu. Ya kayak Anda mau datang ke tempatnya pendekar siapa gitu kan. Anda sudah punya ilmu tinggi, mau ngetes gurunya, kadang bisa jadi kan gitu. Jadi menata niat itu perlu, sehingga nanti kesinambungan dalam berkarya dan belajar itu menjadi dasar atau pondasi pertama menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Itu yang harus kita perhatikan. Itu ya, ini contoh ya, seperti itu. Ini paten harus diikuti. Oke, pada huruf-huruf do atau to ini ada yang bertanya, silakan. Kita perhatikan masing-masing. Coba Dek Putri, Dek Anissa Malik, yang belakang-belakang coba perhatikan. Buat air ini. Sudut ini kita perhatikan dari sini. Kemudian punggung juga sama, ini diperhatikan. Rata begitu. Ya seolah-olah menurun gitu. Kepalanya kalau pakai kalam itu diputar gini, krek gitu. Kapur bisa diputar, bisa. Nah, ini diputar gitu. Ya, cuman nanti di bawahnya diarsir, set gitu, ya. Kalau kalam nggak perlu diarsir, langsung kalam diputar itu udah jadi. Nah, dan kepala belakangnya ini harus membulat Mas ya. Ini kalau kita perhatikan ini membulat gitu. Ini pun sama, ini ketemu di sini ketemu. Dilipatan ini harus betul-betul sampai apa ya, nggak boleh ada sudut ini. Kalau misalnya Anda goresnya letot, itu harus dikerek atau ditartis biasanya. Jadi nggak boleh digoyang-goyang begitu, nggak boleh. Jadi harus betul-betul lembut. Nah, itu sama ini. Kemudian ain ini ya, ini jenis yang apa itu namanya tuh, membujur atau mursalah gitu ya. Nah, kemudian yang jenis yang kedua ini modelnya yang memutar. Posisi ini jangan sampai kelihatan sudutnya ya. Ini nggak ada sudutnya nih, sedikit sekali nih kelihatan. Di posisi ini loh. Ini biasanya kalau mazhab Mesir atau Sirin misalnya, Sirin itu kan Mesir. Itu kadang ada patahan gitu. Di lipatan itu ada patahan, baik sulus adi maupun sulus jali. Kalau di Sami dan di Izat itu nyaris kayak hilang. Patahannya itu nyaris hilang. Jadi
lengkungannya di sini itu lembut. Ya, coba perhatikan di buku-bukunya itu, di Amsak Al-Khattat Muhammad Shauki, itu Amsak Muhammad Sami Afandi, dan master-master di Turki. Jadi sekali lagi ya, kiblat kita adalah Turki karena memang mereka masternya. Itu. Mereka masternya.